Selamat apa ini? Selamat apa ya? Selamat siang menjelang sore, selamat aktivitas pagi dengan semangat pagi. Jadi selalu dimulai dengan semangat pagi. Nah, hari ini aku mau review konten coklat. Aduh, cepet. Aduh, coklat. Ini ada yang ngasih. Nah, aku tapi nggak tahu nih ya rasanya seperti apa. Sebelum nonton video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hari ini aku masih di suasana kantor, di mana kita mau coklat-coklat ini kita akan ya. Siapa yang lagi stres bisa makan coklat. Iya sih. Jadi kita sebelum makan coklat membaca doa dulu. Sebelum kita menikmati coklat harus ingat-ingat dulu nih permasalahan apa yang lagi ada di pikiran kita. Nah, terus pada saat kita makan coklat pergi. Wow. Nah, ini dia coklatnya anti galau. Ini ada coconut sih. Coklat rasa kelapa. Ini jauh di Malaysia. Nah, ini ordernya bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Ordernya di Malaysia. Wow. Bendera tetap merah putih tapi coklat Malaysia. Nah, kita sambil makan coklat plus kita mau ngerjain slide untuk presentasi ya. Ikutin terus vlog aku. Sekarang kita akan mulai untuk memakan coklatnya. Ini siapa ya? Sebentar, kita coba dulu gimana rasa coklatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya ada mungkin ini yang putih-putih ini yang ini ya rasa kelapanya. Di luarnya balutannya coklat. Emang dominan coklat. Hati-hati ada zebra cross. Iya, nempel di gigi. Enak. Nah, kita ambil makan coklat. Saya mau ngasih tahu yang fasilitas kesehatannya yang akan menuju akreditasi. Semangat. Kemarin di vlog sebelumnya sudah aku jelasin terkait dengan Mr. Mick ya yang terkait dengan rekam medis. Nah, siapa nih yang rumah sakitnya yang belum akreditasi, yang lagi persiapan dokumen, tetap semangat, pelajari poin-poinnya sudah dibuat, terus jangan lupa diimplementasikan. Semangat. Apa lagi? Jadi enak yang mana?
Nah, yang mana ya? Perbandingannya cuma satu sih. Kalau Silver Queen enak mana? Aku lebih suka Silver Queen. Nah, karena tadi kita udah menikmati coklat, siapa nih yang perekam medis yang udah bedah terkait dengan PMK 24 di tahun 2022? Tadi judul di awalnya kita menikmati coklat ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita isi dengan siraman rohani terkait rekam medis. Siraman rohani itu. Siram kayak keras. Jadi di vlog sebelumnya aku udah jelasin bahwa di Mr. Mix itu dia ada 2 poin, di mana terkait dengan IT dan terkait dengan rekam medis. Istilahnya itu ada hard copy dan soft copy ya. Hard copy-nya itu adalah rekam medis manual, soft copy adalah rekam medis elektronik. Nah, kemarin juga ada di Zoom sebelumnya, seperti apa sih yang dibilang RMA itu udah 100%. Nah, dari pemaparan kemarin minimal rekam medis elektroniknya itu memuat terkait dengan identitas dan diagnosis ya, sudah terintegrasi. Jadi untuk di tahun 2024 semua fasilitas kesehatan harus sudah ada objek untuk terkait dengan SIM RS yang sudah melakukan sistem informasi rekam medis elektronik. Nah, dia juga join dengan Satu Sehat. Jadi kalau misalnya fasilitas Bapak Ibu lagi pengajuan SIM RS, baik sistemnya itu vendor ataupun dengan yang bekerja sama dengan bukan kerjasama sih, apa namanya, yang menggunakan SIM RS punya Kemenkes, pastikan dia sudah terintegrasi dengan Satu Sehat. Semangat untuk perekam medis, PPA, IT, dan semua user yang terlibat dalam pengisian rekam medis pasien. Apalagi ya, saya mau kupas tuntas dari Mr. Mix 1 sampai Mr. Mix 13. Nanti yang nonton malah bosen. Jadi apa nih yang mau dibahas? Nah, di PMK sendiri, di PMK 24 juga tertuang sudah semua wajib ya, fasilitas kesehatan wajib untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik. Enggak hanya rumah sakit, klinik, puskesmas, tidak hanya itu. Apotik, praktek dokter mandiri juga diwajibkan untuk adanya rekam medis elektronik. Jadi di PMK sendiri, PMK 24 sendiri dituangkan karena perekam medis, profesi perekam medis itu katanya langka. Sebenarnya udah nggak langka sih, tergantung fasilitas kesehatannya sendiri yang berminat untuk membuka loker terkait dengan perekam medis. Jadi kalau misalnya untuk tenaga perekam medis tidak ada, bisa dilatih untuk petugas kesehatan lainnya yang memiliki pelatihan penyelenggaraan rekam medis elektronik ya. Jadi tidak ada alasan karena tidak ada petugas rekam medisnya. Jadi harus semuanya dilatih. Angkut. Ngapain lagi ya?
ini masih ada gorengan. Makan dulu gorengan. Kayaknya abis makan coklat dinetralin sama gorengan. Beginilah ya. Karena perekam medis itu sebenarnya dibilang logika, ya logika, narasi ya narasi. Jadi diimbangin, kalau udah berpikir keras harus diimbangin dengan rileks. Kalau nggak makan ya dengerin musik. Cuma Deka, pasti dia nguap. Karena semakin dia berpikir, otaknya makin mengecil. Jadi oksigen di dalamnya numpuk. Terjadilah penguapan. Jadi kita ngobrol santai aja ya. Jadi siap-siap, semua fasilitas kesehatan akan akreditasi uji kelayakan. Siap-siap berbenah dalam segi administrasi dan implementasi. Sebagus apapun dokumen yang kita buat, kalau tidak diimplementasikan, zonk. Nah, di sini aku bacain ya. Nah, sebenarnya di PMK 24 juga kita udah dikasih petunjuk untuk pembuatan buku penyelenggaraan rekam medis elektronik, di mana poin-poinnya yang harus tertuang di dalam buku penyelenggaraan rekam medis elektronik itu terdiri dari registrasi pasien, pendistribusian data rekam medis elektronik, pengisian informasi klinis, pengolahan informasi rekam medis elektroniknya, penginputan data untuk klaim pembiayaan, terus penyimpanan rekam medis elektroniknya, terus penjamin mutu rekam medis elektronik, dan terakhir transfer isi rekam medis elektronik. Nah, di mana poin-poinnya ini harus ada di dalam buku pedoman penyelenggaraan rekam medis elektronik. Kalau registrasi pasien, sepertinya kalau misalnya yang sudah punya SIM RS, pasti sudah berjalan ya, dari pasien didaftarkan sampai pasien itu pulang. Jadi setiap unit bisa membaca atau mencari nama pasien yang sudah di-entry pertama kali oleh pendaftaran. Nah, itu sudah terintegrasi. Karena semua unit bisa mencari tapi tidak membuat ya, tetap user pertamanya adalah pendaftaran. Jadi dia mencari nama pasien yang mereka input sesuai porsinya masing-masing. Nah, itu pastikan dulu SIM RS-nya sudah terintegrasi ke semua unit atau belum. Apakah semua unit bisa mencari nama pasien yang pada saat itu pelayanan, dan semua unit sudah bisa melihat apakah pasien tersebut benar-benar pelayanan untuk hari ini. Mungkin itu kalau untuk registrasi pasien. Nah, pendistribusian data rekam medis elektronik. Nah, di sini pendistribusian yang biasanya kalau secara manual kita filing ya, filing di mana
pendaftaran itu order untuk permintaan untuk pasien-pasien lama ke ruangan filing, nanti filing catet, terus ambil RM-nya, antar ke pelayanan. Itu proses manual yang terjadi selama ini. Nah, mungkin di pendistribusian data rekam medis elektronik ini, jadi ya, semua PPA itu sudah bisa membaca ya, membaca dengan melihat pasien-pasien yang akan berobat. Dia tahu udah bisa melihat riwayat kunjungan dan rekam medis juga tersedia berdasarkan pasiennya tersebut. Jadi dokter tinggal buka aja. Jadi nggak nunggu lagi dari filing harus antar rekam medisnya. Mungkin itu. Jadi lebih cepat, lebih tepat, pasien cepat ditanganin. Jadi nggak berlaku lagi ya yang pendistribusian, masih berlaku sih, minimal di atasnya minimal untuk rawat jalan itu 10 kurang dari 10 menit dan rawat inap kurang dari 15 menit. Mungkin itu. Jadi semua PPA tanpa harus nunggu lagi dari orang filing, dia sudah bisa baca rekam medisnya. Tapi ini karena kita baru untuk peralihan, jadi mungkin yang manual masih tetap kita antar sampai dia benar-benar full rekam medis itu sudah termuat, tercatat semua di dalam SIM RS itu. Nah, pengisian informasi klinis. Nah, dokter bisa langsung mencatat di situ tentang keluhan pasien, tentang pokoknya intinya kondisi pasien itu sudah langsung bisa dicatat di dalam rekam medisnya si pasien tersebut. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi yang manual. Jadi rekam medis pasien itu sudah tersusun sesuai dengan porsinya. Kalau misalnya rawat jalan, misalnya kalau masih manual kan ada asesmen rawat jalan, ada ulangan, ada resum. Nah, begitupun untuk rekam medis elektronik. Kalau misalnya SIM RS-nya sudah menyediakan per spesialis, dia tinggal klik aja untuk asesmen per spesialisnya tersebut dan langsung isi. Biasanya lebih simpel sih pada saat si perawat sudah mengisi anamnesa ataupun pemeriksaan fisiknya, si dokter tidak perlu mengulang 2 kali untuk input, biasanya udah langsung terintegrasi. Nah, dokter tinggal melanjutkan terapi dan diagnosanya apa yang ditemukan pada saat pasien itu berobat. Itu sih lebih simpel. Terus pengolahan informasi rekam medis elektronik. Nah, selama ini kita kalau secara manual, kita tidak lepas dengan namanya registrasi manual, di mana setiap pasien sudah pelayanan, kita entry, kita buatkan kunjungan rawat jalan dan rawat inapnya, akhir bulan kita olah sesuai dengan permintaan pelaporannya. Nah, mungkin pada saat rekam medis elektronik sudah berjalan, seperti kayak ada pengkodean pelaporan atau penganalisaan data, itu secara otomatis sudah berjalan secara langsung. Jadi tidak perlu lagi kita harus mengkoder apa yang sudah didiagnoskan oleh dokter, karena pada saat perjalanan tersebut dokter sudah langsung mengkode diagnosa yang sudah diberikan oleh dokter tersebut. Pelaporan juga bisa berupa internal maupun eksternal. Kalau misalnya internal sesuai dengan kebutuhan kebutuhan internalnya instansi tersebut, apa aja yang mereka butuhkan. Nah, itu udah bisa disiapkan dalam suatu sistem informasi rumah sakit. Kalau eksternal apa aja sih yang sudah mendukung ada di dalam SIM RS tersebut? Contohnya nih, kayak misalnya program-program Poknas yang meliputi HIV, TB, stunting, KB, dan lain-lainnya. Terus search online, rumah sakit online. Nah, itu sudahkah terintegrasi dengan sistem-sistem tersebut? Nah, kalau misalnya udah, lebih enak lagi karena pada saat data itu ditemukan, dia sudah mengkelompokkan sendiri
oh ini pasiennya HIV, ini pasiennya TB, ini pasiennya kunjungan yang ibaratnya search online, terus dashboard tempat tidurnya sudah disesuaikan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kita tinggal menganalisa kebenaran. Kadang kan kalau kelemahannya SIM RS ini, kadang petugasnya apakah pasien itu jadi berobat atau enggak sih. Nah, paling itu menganalisa itu sudah disesuaikan dengan riwayat si pasiennya, apakah pasien tersebut jadi berobat atau tidak. Itu mungkin analisanya. Dan untuk kebutuhan form yang dalam artian untuk rekam medis elektronik itu ada namanya form inti, ada form tambahan, ataupun ada form-form yang memang nggak perlu dipakai tapi tampil. Nah itu mungkin jadi perhatiannya tim dari rekam medis untuk menganalisa itu biar rekam medisnya itu 100% untuk kelengkapannya. Itu ya, jadi poin yang selain tadi itu tentang pengolahan informasi rekam medis. Jadi apa aja yang sudah terintegrasi oleh SIM RS-nya. Bisa nggak mendukung semua kebutuhan baik internal maupun eksternal di fasilitas kesehatan tersebut. Itu. Ini gara-gara makan coklat ya. Gara-gara makan coklat jadi larinya malah ke PMK. Oke, baiklah. Terus selanjutnya, penginputan data untuk klaim pembiayaan. Nah, ini juga bisa dalam dua segi sesi. Ini sih sesi pemikiran sih, satu internal dan eksternal. Internalnya apa? Internalnya itu adalah kasir pada saat eksekusi pembayaran itu sudah terintegrasi belum ke keuangannya. Misalnya itu sudah bisa langsung dibaca atau belum. Terus laporan-laporan yang dibutuhkan oleh tim keuangan sudah support atau belum, atau masih manual. Nah, ini harus juga diperhatikan karena pendapatan dan kunjungan juga harus balance ya, karena di dalamnya ada BHP, jasa dasar yang harus dibayar. Nah, itu sesuai tidak dengan pendapatan yang sudah dijalankan selama proses pelayanan. Itu juga harus jadi perhatian dari penggunaan SIM RS-nya. Udah support atau belum? Tuh. Nah, untuk eksternalnya ini di eranya JKN. Jadi kita yang dulunya kita masih pakai hard copy untuk ngirimin laporan segala macam. Nah, pada saat SIM RS sudah terintegrasi, sudah terbridging oleh sistemnya BPJS, itu lebih enak memudahkan pada saat petugas untuk pengiriman data untuk klaim klaim pembiayaan pasien. Jadi kita tinggal tim BPJS tinggal tarik data terkait dengan data yang dibutuhkan. Jadi contohnya nih misalnya untuk pasien-pasien yang dibutuhkan untuk klaim itu apa aja sih? Contohnya untuk resum, misalnya gitu ya. Resum, penunjang, terus billing. Nah, hal-hal seperti itu kita nggak perlu lagi pakai hard copy, jadi kita udah kasih akses untuk BPJS untuk tarik data yang memang data itu yang diperlukan oleh pihak BPJS-nya. Itu. Jadi intinya terbridging. Itu. Terus penyimpanan. Nah, penyimpanan kalau secara PMK 24 ini penyimpanan secara elektronik itu ada apa ya? Sistem penyimpanan di sini penyimpanan datanya berapa banyak sih tampungan server untuk penyimpanan datanya, terus backupnya seperti apa, terus pada saat terjadi down data itu tuh penyimpanannya seperti apa, apakah pelayanan akan terhenti pada saat terjadi trouble. Nah itu juga harus dipikirkan karena otomatis kalau misalnya rekam medik elektronik sudah berjalan seutuhnya, berarti kan manual tidak digunakan lagi. Nah, gimana caranya pada saat nanti ada trouble, itu rekam medik bisa dipanggil lagi. Nah, itu si IT atau vendornya harus pikirkan juga cadangan datanya
pada saat terjadi seperti itu kita harus ngambil kemana, atau ada server lagi yang ibaratnya kalau intinya kalau ada kendala kita mau ngapain gitu. Jadi harus diperhitungkan juga tempat penyimpanan data pasiennya. Karena yang disimpan untuk sekarang ini bukan hanya data, tapi ya, itu adalah tentang riwayat penyakit pasien dari dia masuk sampai dia pulang. Kalau itu nggak bisa dibuka, nah berarti alamat itu keputus untuk pengobatannya, dalam artian ya secara manual sebelumnya pasti tetap ada, tapi yang setelah peralihan dari manual ke elektronik, nah kalau misalnya itu nggak dicadangkan berarti nggak ada lagi tidak ada lagi cadangan untuk kita melihat terakhir dia pengobatan itu apa sih gitu loh, riwayatnya ya, riwayat terakhir dia pengobatan, karena pasti ada kendala dari peralihan sampai dia murni pakai rekaman medis elektronik tuh. Kayaknya udah ya, banyak loh itu terkait dengan, kalian bisa baca di PMK 24 di tahun 2022. Nah, di situ bisa jadi acuan kita membuat buku pedoman penyelenggaraan rekam medis elektronik dan disesuaikan dengan tempat kita kerja. Nah, jadi sekian dulu video aku hari ini. Dari makan coklat sampai ke materi PMK 24 tahun 2022. Selamat menikmati coklat lagi, biar otaknya encer. Terima kasih yang udah nyimak video aku. Nanti kalau misalnya di lain waktu aku akan kasih sharing-sharing lagi ilmu tentang terkait dengan rekam medis. Kita sama-sama belajar. Kalau misalnya memang ada lagi peralihan ataupun informasi baru yang belum aku ketahui bagi perekam medis di luaran sana, boleh komen di bawah. Kita sama-sama belajar. Uh, Mungkin ada yang terlewatkan dalam penyampaian aku. Kita hanya curcol sesaat. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman baca di PMK 24 tahun 2022 yang mau belajar tentang rekam medis elektronik, apa aja yang harus disiapkan. Jangan lupa nyemil coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.